yang telah patuh, yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan memutus rantai penularannya, dengan mematuhi segala aturan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Nugraha. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Mary Anggreni, dan yang kedua itu ada Fadila Agustiani, dan yang ketiga ada Muhammad bin Nugraha, yang keempat ada Sela Agustina, dan yang kelima ada Restu Ilhamsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang video yang saya ambil ini, yaitu tentang pendidikan kesehatan pencegahan COVID-19. Yaitu dalam kelompok 4 ini kami mengambil 5 langkah. Yang pertama ada mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu menjaga jarak dari kerumunan, dan yang ketiga yaitu memakai masker yang baik dan benar, dan yang keempat itu menjaga pola makan yang baik, dan yang kelima ada berolahraga secara rutin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mbak, nama saya Mary Anggreni. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tengah, Fakultas Kesehatan. Nah, di sini saya akan memberikan penilaian kepada Mbak tentang mencuci tangan yang benar. Tujuan itu sendiri yaitu untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau dikenal dengan masyarakat corona. Sebelumnya apa Mbak sudah pernah dengar cuci tangan yang benar itu bagaimana? Apa Mbak sudah pernah tahu? Sudah pernah tahu, tapi cuci tangan yang benar itu kalau belum, di sini saya akan mempraktikkan ya Mbak ya, bagaimana cuci tangan yang benar bagaimana. Pertama-tama kita turunkan air baju sampai dengan siku. Lalu apabila kita memakai jam tangan, lepaskan terlebih dahulu jam tangannya. Lalu kita hidupkan air mengalir, basahkan kedua telapak tangan. Lalu tuangkan sabun pada bagian telapak tangan. Lalu putar-putar sampai berbuka. Menggosok telapak tangan sampai celah-celah jari. Melakukan sekeliling kanan sampai celah-celah jari, sebelah kiri. Nah, lalu kita lakukan teknik seperti ini. Melakukan sebaliknya, lalu kita tepal juga. Assalamualaikum Mbak. Kenalkan ya, nama saya Fadila Agustiani. Mbak bisa manggil saya Gila. Sebelumnya nama Mbak siapa? Mbak Asia. Jadi begini Mbak, tujuan saya kesini yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang social distancing atau menjaga jarak sosial. Waktunya sekitar 5 menit. Bagaimana, atau Mbak bersedia? Iya. Bersedia. Sebelumnya Mbak tahu nggak apa itu social distancing atau menjaga jarak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nanti saya jelaskan ya. Social distancing atau menjaga jarak sosial ini adalah upaya pencegahan virus corona yang sedang marak di Indonesia ini ya. Tadi itu pencegahan ya Mbak ya, dengan cara menganjurkan orang sehat untuk tidak berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan juga kontak langsung dengan orang lain. Jadi menjaga jarak sosial gitu ya Mbak, untuk mencegah adanya virus corona. Di social distancing ini ada yang harus dihindari di masa pandemi. Nah, dalam social distancing ini yang harus dihindari itu yang pertama tempat keramaian seperti pasar. Kalau bisa jangan ke pasar dulu, kan ada itu namanya kan sayur yang lewat ya Mbak ya, di situ beli sayurannya. Kemudian tidak berkunjung ke tempat kayak bioskop atau konser gitu, dihindari dulu. Kemudian berkunjung ke rumah saudara jika tidak ada kepentingan, itu dihindari dulu. Kemudian ke tempat ibadah
Semoga udah cukup paham. Kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Ketiga, cara memakai masker yang baik dan benar. Di sini saya Muhammad bin Nugraha akan mengajari cara memakai masker yang baik dan benar untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad bin Nugraha. Saya menjadi mahasiswa S1 Teknik Informasi. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi atau pendidikan kesehatan tentang cara memakai masker yang baik dan benar. Sebelumnya, Ibu kalau pakai masker itu udah tahu belum tata caranya seperti apa, atau Ibu pakai aja langsung gitu, mau kebalik mau gimana itu Ibu tahu nggak? Tetap aja dulu. Nah di sini saya coba memberitahu bagaimana sih cara memakai masker yang baik dan benar ya Bu ya. Saya contohkan terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini Ibu pegang yang di sini di atas Bu ya, di sini di atas. Nah kemudian kalau pada Ibu kan ada untuk hijab, jadi misalkan Bu ya, langsung masukin seperti ini Bu. Sedikit saya memberikan arahan memakai masker karena sekarang ini lagi musim pandemi Bu. Pandemi ini salah satunya itu menyerang sistem pernapasan. Pertama kali kontak itu kita bisa terkena paparan itu dari hidung. Nah makanya kita lindungi dengan masker. Nah masker itu ada berbagai macam bentuknya Bu. Yang pertama ada masker medis sama masker kayak misalkan kayak yang untuk fashion tersebut lah, itu ada. Kemudian Ibu pernah nggak lupa memakai masker atau gimana? Karena mungkin ada masih di lingkungan rumah, jadi nggak pakai masker. Jadi kalau misalkan di rumah kita juga nggak apa-apa deh kalau memakai masker, tapi kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat ataupun apa sampai ke WC pun kita harus pakai masker. Kita nggak tahu di WC umum itu ada apa sih kayak sejenis juga kan orang tersebut ya, kita nggak tahu dia kontak eratnya di mana atau gimana, jadi jangan sampai tidak memakai masker ya Bu ya. Aku kan tidak memakai itu saya sedikit tentang cara memakai masker yang baik dan benar. Oke, terima kasih ya Bu Iva ya sudah berpartisipasi untuk biar tahu supaya cara memakai masker yang baik dan benar. Terima kasih Bu Iva. Baiklah, saya selanjutnya akan menyampaikan makanan yang bergizi atau seimbang. Baiklah, Nenek, Ibu, jadi saya akan menyampaikan tentang makanan yang baik kita konsumsi, yang sehat dan seimbang kita konsumsi. Sekarang usia neneknya udah rentan ya Nenek ya, udah rentan tua lah ya. Ibunya juga punya anak kecil, jadi di masa pandemi banyaknya virus, meningkatnya korban-korban yang terkena virus, apalagi kan yang sering terkena ini usia-usia yang sudah lanjut karena kurangnya stamina tubuh, kurangnya kekebalan tubuh dan imunnya juga lemah. Jadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, imun kita, apalagi kan neneknya udah rentan ya usia nenek, karena bisa juga komplikasi penyakit-penyakit lain terkena. Jadi untuk menghindari semua itu, menghindari dari virus-virus yang sedang marak sekarang, kita bisa menjaga dengan meningkatkan pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat yang sering kita jumpai kan makan makanan yang tinggi protein. Seperti apa makanan yang tinggi protein itu? Makanan yang seperti tempe. Kita sering ya Nek ya makan tempe, makan tahu, kadang malah makan tempenya aja ya Nek ya. Nah jadi selain tinggi protein itu, kita juga bisa meningkatkan makan makanan yang hijau, sayur-sayuran yang hijau
seperti bayam sekitar kita aja yang deket-deket, yang walaupun nggak ada bayam, istilahnya ada memata biasanya enak ya, satu iya, daun satu biasanya. Dan juga kan apa namanya, buah-buahan pisang kan yang ada di sekitar kita, pepaya apa-apa. Jadi sebisa mungkin makan makanan yang tinggi protein, tinggi karbohidrat, kalsium, buah dan sayuran itu selalu bisa diselingi setiap makan. Baiklah, untuk materi ini sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bangsa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mengedukasi pasien maupun yang bukan pasien. Dalam hal ini adalah untuk mencegah COVID-19. Di sini saya ditemani oleh ibu saya. Ibu saya bernama Kusmiati. Di sini beliau masih dalam masa perawatan. Dalam hal ini saya akan melakukan proses bagaimana olahraga yang efektif untuk mencegah COVID-19. Jadi nanti akan saya contohkan bagaimana pasien maupun bukan pasien untuk dalam hal ini olahraga untuk mencegah COVID-19. Baik, untuk itu saya akan mencontohkan dengan ditemani oleh ibu saya sebagai objek dalam hal edukasi pada hari ini. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan gerakan kaki ekstensi atau fleksi. Jadi bisa turun ke bawah, ke atas, kemudian bisa dilakukan dengan cara bergantian antara kaki sendiri, kemudian bisa juga dengan tangan, bisa digerakkan agar tubuh bisa lebih fleksibel dalam hal ini. Kemudian bisa juga dengan cara berdiri, berdiri juga boleh, berdiri, kemudian bisa digerakkan tangannya seperti ini, bawa ke atas, kemudian maju ke belakang ini. Ya, cukup Bu. Ya, cukup. Jadi manfaat dari olahraga ini di samping untuk melatih otot-otot kita supaya tidak kaku, yaitu untuk meningkatkan hormon adrenalin dan imun kita. Jadi manfaat olahraga ini untuk mencegah COVID-19 sangat baik sekali. Kemudian apabila pada saat proses olahraga itu dilakukan pada pagi hari, alangkah lebih banyak kita melakukan proses penjemuran. Jadi kita melakukan penjemuran buat menumbuhkan imun kita, yaitu pada pukul 10.00. Untuk proses atau lamanya penjemuran itu jangan sampai lebih dari 15 menit, itu 10 menit saja cukup dalam hal ini. Kemudian mungkin untuk gambar olahraga cukup sekian antara fleksi dan ekstensi. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi audiens mendengar maupun melihat. Terima kasih telah menyaksikan video pendidikan kesehatan dari kelompok 4.